Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Gus, yang saya tanyakan bagaimana bila seorang hamba itu ngambek kepada Allah? Ngantuk. Ngambek puri. Oh ngambek. Oke. Lebih jelasnya begini Gus, dulu saya pernah punya suatu permohonan kepada Allah, pernah punya hajat. Nah, untuk supaya hajat saya itu dikabulkan, segera dikabulkan, maka saya PDKT kepada Allah lewat dzikir dan doa. Kenyataannya dalam dzikir dan doa yang saya sampaikan, yang saya lakukan, nah kok malah hajat saya itu enggak terkabul-kabul, malah masalahnya lebih parah ya. Akhirnya saya ngambek, wis gak wirid-wiridan, wis gak ndonga-ndongoan, gak direken gitu. Taek-taekan. Iya. Nah, dalam proses ngambeknya saya itu ternyata dikabulkan Gus oleh Allah, dan malah melebihi kebaikannya dari yang saya harapkan. Yang saya tanyakan tadi, kalau ditinjau dari segi syariat, tentunya su'ul adab kepada Allah. Nah, bagaimana kalau dipandang dari segi hakikat? Satu wae kok kabeh kancane. Demikian matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab bagaimana hukumnya dari pandangan hakikat, terlebih dulu saya urai dulu. Ud'uni astajib lakum, jalu'o sira kabeh ni ingsun. Ingsun Allah lho Pak niku nggih. Di situ ada syarat lagi yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Syarat ini dari satu kalimah istifham, kalimah pertanyaan. Ngeten syarate, ingsun sinten? Sebab jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib niki Quran lagi, maka permintaanmu tak sembadani, tak kabulkan. Kok faktanya tadi saya tekun doa dan berzikir kok malah jauh? Lah ngoten nggih. Wow. Oke. Pak. Di situ ada kalimat ni ingsun menunjukkan mutakallim wahdah. Artinya wajib jenengan sebelum bicara minta pada Allah harus ketemu Allah terlebih dahulu. Ini etika yang kebanyakan kita sebagai umat manusia tidak indahkan. Langsung trombol aja. Nyun sewu. Tatkala doa itu sudah kita sampaikan pada Allah, mengapa itu tidak langsung dikabulkan padahal Allah sudah janji astajib? Itu karena kita belum ada etika. Sebagai sifat manusiawiyah kita, pasti siapapun akan kecewa Pak tatkala permintaan kita tidak dikabul-kabul. Itu pasti mboten jenengan tok ngambek, semuanya juga melok ngambek. Inilah karakter sifat manusia kita. Jikalau hati kita terkuasai oleh nafsu di dalam diri kita, maunya lekas-lekas. Padahal Pak Yun Sewu, yang namanya kinabul astajib iku tidak harus hari ini atau hari esok, bulan ini, bulan sesok, tahun ini, tahun sesok, bukan. Ini secara hakikat. Tidak terpancang dengan waktu atau tempat, enggak.
Gusti Allah iku duwe hitung-hitungan dhewe daripada kita. Jelas hitung-hitungannya Allah itu tidak mereset sak rambut pun nggak akan bisa. Cuman nggak sama dengan hitung-hitungan kita sebagai manusia yang memegang sifat basariah, yang sifat basariah itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Ngeten lho niku karepe Gusti Allah. Nek angsal kula maca, mengapa jenengan ini kok gak dikabul-kabulkan dulu? Hitung-hitungannya Allah. Andai kata pada saat itu dikabulkan, maka tidak menjadikan hati jenengan baik kepada Allah, malah tambah mudorot. Gusti Allah luwih ngerti. Sehingga mengapa ketika saat jenengan iki wis tinggalkan doa, dikir tinggalkan wis alias ngambek, kok malah diberi? Lah disitulah waktu hitung-hitungannya Allah baik. Nyun sewu, sekarang itu zamane sepeda listrik ya. Anak 2 tahun 3 tahun anak kita melihat teman-temannya budal sekolah, budal ngaji bawa sepeda. Mohon maaf, ada seorang anak minta sepeda listrik terhadap orang tua tidak mau membelikan. Miturut pandangan anak mesti mengatakan wong tuaku melegi. Lah ngoten nggih. Padahal pertimbangan hitung-hitungane wong tua ngedohno anak sangka mara bahaya. Nggih. Tapi ini anak umur 2 tahun atau 2 tahun setengah 3 tahun belum waktunya pakai sepeda itu, maksa karena melihat teman-temannya pakai sepeda. Malah sampean tumbasno sepeda pancal glinding telu niku. Anak oleh karena tidak tahu pandangan wong tua mesti mengatakan meleki, padahal bentuk penolakan anak kepada bentuk penolakan orang tua terhadap anak itu bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak supaya anak tidak menghadapi mara bahaya. Sama dengan kita. Oleh sebab itu janganlah kita mempunyai anggapan ketika saat kita berdoa minta pada Allah ketika belum dikabulkan Allah itu melegi. Jangan. Allah itu maha luweh ngerti manfaat dan mudorotnya manakala itu lekas diberikan atau tidak. Terlepas daripada itu mestinya miturut kacamata hakikat siapapun jenengan kali kula tatkala berdoa kok hati belum bertajalli. Artinya bertajalli apa? Hati ini tidak menemui Allah terlebih dahulu, ya dah. Maka hukumnya kita itu tidak hanya tidak beradab, akan tetapi kita masih dihukumi secara hakikat menyekutukan Allah dengan makhluk berupa dengan apa yang kita baca tadi. Nyun sewu contoh niki. Kita diajarkan di dalam Islam itu bila mana rezeki sampean iki melimpah, setiap subuh jangan tidur, bacalah Waqiah. Nggak bisa 1 kali, 3 kali, nggak bisa 1 kali 3 kali tambah abotan gitu. Nggak bisa 41 kali, yo bacalah 7 kali. Nggak bisa 7 kali, bacalah 3. Nggak bisa 3, yo 1 kali. Sambil menunggu waktu duha. Ketika duha langsung sholat duha. Langaten nggih. Ketika itu sudah kita lakukan, mohon maaf, lu tenan Pak, rezeki sampeyan iki tergantung dalane. Apakah dalane dagang, apakah jalannya sampeyan iki jual jasa, apakah sampeyan iki mang bekerjanya lewat usaha atau petani. Loh niku kok diparingi Allah bagus.
ati sampean mesti nit ning ati yo gara-gara jenengan maca waqiah. Berarti Tuhan kita waqiah. Iki nek dipandang dari sisi kacamata sudut pandang hakikat loh Pak ya. Kita masih menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Ini kalau di dalam pelajaran hakikat disebut nafsu iktiman. Ngendel no laku itu dari kita. Jadi kita nggagai Gusti Allah. Lah ini yang tidak diperbolehkan. Makanya bagaimana hukumnya ngambekan saya tadi? Saya tidak mengatakan ngambek kejeron. Kurang etika itu yang nggak boleh apabila ngambek. Siapapun kita, ketika hati kita masih terkuasai oleh sifat basariyah, mesti ngambek Pak. Siapapun kita. Karena kalau jiwa ruh ini terkuasai sifat basariyah, maka siapapun kita tidak akan bisa untuk keluar dari belenggunya nafsu kecuali Allah selamatkan, dikeluarkan Allah. Kita nggak bisa menempatkan akhlak toto coro doa yang benar terhadap Allah, boten saged. Makanya ini hanya bisa dilakukan bagi hati panjenengan yang sudah ihsan. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kajian tadi Gus, dalam mendekatkan diri kepada Allah itu jenengan tadi menyebutkan ada dua sistem. Yang pertama sistem wasilun, yaitu menjalankan syariat thariqah hakikat makrifat secara bersamaan. Yang kedua sistem majdubun, di mana si salih sudah tidak menjalankan syariat sebagai dasar dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya Gus, apabila si salik ini menjalankan sistem wasilun, apakah bisa dengan istiqomah Gus ya? Apakah bisa nantinya itu sampai ke sistem majdubun Gus? Yang kedua, bagaimana caranya menjalankan ilmu syariat thariqah hakikat secara bersamaan? Dan yang ketiga, yang dimaksud hati sujud kepada Allah itu seperti apa? Boten mawon Gus. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika si salik suluk nuju wusul datang Allah, kok dia sudah membawa wasilah khusus ini, maka pasti akan sampai pada makom syahadah, pertemuan terhadap Allah, yaitu alam keahatan Allah. Ketika saat si salik sudah Allah tarik ke alam musyahadah, alam kewusulan, tergantung Gusti Allah nantinya diletakkan di makom mana. Apakah di makom khos ataupun khawasul khawas. Akan tetapi pada umumnya si salik ketika suluk nuju wusul itu memakai sistem wasilun, itu biasanya diletakkan makom khawasul khawas. Apa perbedaan di makom khos dan khawasul khawas? Ngeten. Kalau khos iku Pak ya, baik hati ruhaniyah ataupun akal, iki Allah putus semua dengan hubungan dengan makhluk. Niki coro orangnya disebut majnun, majdub, alias sempel, bin gendeng. Sudah dia nggak ada, gak ngereken syariati wong syariat lah wong gendeng. Baik hati ataupun akal
ruhaniyah maupun akliyah. Allah putuskan dia hanya berhubungan dengan Allah. Sistem koyok ngeten iki seperti TNI terjun dari pesawat gak nggawa payung. Sampean pingin untuk mencapai penoro ono macam loro. Siji teko nisor mendukur nggawa ondo, nomor loro teko ndukur nyeblok menisor. Milih pundi sampean terserah. Toko pesawat mudun gak nggo payung, wis sampean jajal ndek-ndekan ae 5 meter nae ngrutuwa sangka dene peneret. Wis nek gak wani yo ngrutuwa nisore ibuke kok ngenadai empuk enak jajal. Nyun sewu, biasanya sistem majedubun itu Allah letakkan di khos seperti itu. Lah khawasul khawas itu bagaimana? Akal tetap Allah sambung dengan urusan hablum minan nas, tapi hati sudah diputus Allah dengan hablum minan nas, khusus hablum minallah. Tergantung dia itu diletakkan Allah di kemakrifatan golongan yang mana, fana, kamil ataukah bako, mahfud atau bukan maksum, tergantung. Dari pertanyaan apakah mereka yang memakai sistem wasilun itu bisa jadi diletakkan majedubun, itu urusan Allah. Bisa jadi Pak, itu bukan hak kita, dan itu sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah itu cuma satu ya, sinten sing sudah belajar aqaid seket ya, di samping ada sifat jaiz, sifat wajib, sifat mokhal, ada sifat jaiz Allah hanya satu. Ngersakni atau gak ngersakni iku saenake Gusti. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Walaupun secara sistem natijai akhirnya wonten khawasul khawas, tapi jikalau Allah meletakkan di khos, bisa berbuat apa kita? Boten saged. Sebab sing nglakokno jenengan kali kula iku semua adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Proses perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng sing nglakokno Allah Subhanahu, boten iso mlaku dhewe, boten. Wis satu. Nomor 2 lali. Napa sih nomor loro mang? Oh, ngaten nggih. Bagaimana cara menjalankan syariat thariqat hakikat bisa mencapai makrifat bersamaan itu bagaimana? Ngeten Pak. Sampai harus pakai sistem wasilu. Jenengan kan ngerti ngelmune sholat secara jasmani. Nek wayah sholat iku sampean madhep nandi, jasad sampean ya kudu madhep nandi. Wong Indonesia berhubung kiblatnya ada di barat Mekah, yo kita harus menghadap ke kiblat atau Mekah atau harap ke barat. Makanya orang Indonesia kalau bikin masjid mesti imamnya ada di barat. Secara ilmu, syarat sahnya sholat secara syariat dan rukun sahnya sholat secara syariat sudah jenengan ketahui. Lha iku syariat. Thariqahe sholat. Lah ketika jasmaniah sampean iku menjalankan iki syariat gitu. Ruhaniyah sampean hakikate apa? Tujuan jenengan sholat itu adalah bertemu Allah.
Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Al-Baqarah 238. Jagalah sholat 5 waktu syariat, dan juga jagalah sholat tengah-tengah, yaitu hakikat, sholat hakikat. Dengan begitu kau akan bisa menjaga itu dengan khasyi'un, khusyuk. Ojo jasmani tok sing sholat. Nek jasmani tok sing sholat iku syariate, lah ruhaniyah sampean harus ikut sholat. Bagaimana sholatnya rohaniyah? Ibu bapak sing wis sepuh-sepuh dulu jenengan ndak pernah didhawuhi para rama mas ayah istilah sholat daim. As-sholatun daimun, sholat sing langgeng 24 jam. Mana sholat rohaniyah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal Inilah ceritane Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohku, bukan wajah niki Pak, bukan. Kemana? Wajhiya, ke wajah Allah. Berarti jenengan ini harus ketika sholat rasa ning ati sampean kudu jalan. Tondo kalau rasa ini jalan, jenengan ini gak ada iman, gerak jenengan iki sumberin dugi jenengan dewi sendiri ndak, tapi sumbere sangka Gusti. Inilah ini wajah tu wajiyah. Inilah Pak nyun sewu yang disebut tawajuh, madhep nang ngersani Gusti iku niki. Dalam dunia thariqah ada istilah robitoh. Lah ngeten nggih, robitoh. Hadapkanlah wajahmu ke wajah gurumu. Lah ngeten nggih, iku thariqah. Lah kula takok, guru sampean kali kula mursyid niku makhluk napa khalik? Nah, nek makhluk gak cocok ambek Quran surat Al-An'am ayat 79. Nabi Ibrahim aja yang diikuti oleh Nabi Muhammad mengatakan ini wajah tu wajia. Jikalau kau bertawajuh, jikalau kau berrobitoh, langsung nang Allah. Lawang Allah itu luwih dekat daripada guru makhluk. Kemana-mana pun sampai digendong, jari Mbah Surip. Kemana-mana tak gendong, kemana-mana. Lah bukti nih sampean napas mlebu metu sapa sing ngetokno? Kalau bukan wujudi Allah. Jenengan kali kula saged mirsani sesuatu lewat sifat basari Allah, samai Allah. Kalau tidak dari Allah itu bisa apa kita? Ini yang kita tidak kita sadari. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang ada di thariqah ataupun yang ada di syariat, ketika Anda berobitoh, bertawajuh, jenengan suluk atau jenengan ibadah sholat apapun, tolong hadapkanlah wajahmu ke wajah Allah, jangan wajah selain Allah. Itu caranya, sehingga syariat sampean melaku, hakikatnya juga jalan. Inilah Pak yang disebut sebagai hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salato sira kabeh seperti kau melihat bagaimana aku salat. Bagaimana salatnya Kanjeng Nabi? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Hanifah. Ketika syariat melaku, ruhaniyah sampean sudah di hakikat, orang lain tidak tahu. Itulah cara untuk jenengan bisa bertemu Allah di dalam makom makrifat di situ. Yang ketiga, lali sujudnya hati. Fasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Wa qala aidan wadhkur
isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Muhammad, mulai pagi sampai sore bahkan malam berzikirlah hatimu. Berzikir apa? Eling. Maksudnya eling apa? Sadar. Ati sampean sadar lewat pangrasa yen sak temene kabeh perkara iku sing iso agawe mung Gusti Allah. Iku lho jenenge dzikir, jenenge eling. Di dalam malam yang panjang Muhammad, fasabbihuhu bukrata wa asila, sucikanlah hatimu. Artinya jikalau hati tadi kemasukan iman selain Allah, bersucikanlah. Fasjud, sujudo, artinya tundukkanlah hatimu. Maksudnya apa Pak? Jenengan kali kula sedina sewengi kadang-kadang diweni takdir Allah gak enak kopdi pasti enak lah ngoten nggih. Ono enak ono gak enak. Ati sampean harus belajar nrimo sendika dawuh apa pandumi Gusti. Iki akan bisa terjadi menerima dan ikhlas manakala iman sampean iku sudah ihsan. Kalau belum ihsan Bapak Ibu mboten saged. Estu mboten saged, siapapun kita manusia, apapun status kita nggak akan bisa nrimo ing pandum saka Gusti Allah sedika dawuh mboten saged. Ikhlas ridho mboten saged. Kecuali iman sampean sudah ihsan, baru jenengan bisa sujud, hati tunduk. Wong sujud iku Pak ngerendah sama dengan telapaan kaki. Makanya sampean sujud lah sejajar dengan telapak kaki, sampean rendah-rendahkan serendahnya di mata Allah. Artinya jenengan iki tetap ridho ikhlas apa yang Allah berikan terhadap kita, baik perkara yang susah maupun yang senang. Sebab kita nggak mungkin senang terus Allah kasih takdir, tapi suatu saat Allah pasti akan memberikan perkara yang susah. Mekaten. Satu kali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ana pulpene. Nggih, monggo. Kula nyuwun tanglet Gus masalah Punyai pemahaman aras itu di atas langit sana. Jangan. Wal awwal wal akhiru, masalah awal dan akhir. Di sini ada ars Allah. Contoh pengajian ini, sing nyuksesnya sinten? Yang bisa mensukseskan dan menguasai Allah tak? Inilah ars. La wajai wadh-dhahir wal batin. Yo ning dhahir yo ning batin. Laisa kamislihi syai'un. Dalam ayat lain Allah katakan wujudnya wajah Allah itu tidak bisa kau samakan dengan sesuatu yang lah. Ngaji tasawuf niku ngaji cap bingungi. Memang kudu bingung dulu. Kudu bingung dulu. Tapi seiring berjalannya jenengan nanti khalwat atau uzlah, Allah akan memahamkan mana wajah Allah batin, mana wajah wujud Allah zahir. Ini pun yo ning jaba yo ning jero. Wis niki saged ditembus hanyalah qalbin salim, hati yang sudah suci dari perkara-perkara
selain Allah. Untuk bisanya bersih hati dari perkara-perkara selain Allah, 3 syaratnya: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah yang dimaksud adalah dinu tauhid, amal yang dimaksud adalah praktek khalwat uzlah, istiqomah terus menerus. Muhammad dalem Gusti, wadhkur, ilingo terus atimu, isma rabbika, boleh dengan menyebut nama Allah, bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Muhammad, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, dengan malam yang panjang gunakanlah kau selalu bersuci diri hati dan tunduk kepada Allah di malam yang panjang. Ini sebetulnya Pak, maksudnya Anda ini harus setiap detik nafas itu digunakan hanya mengingat Allah. Yang ku maksud mengingat ini, sadar kalau segala hal apa yang muncul dan timbul pada dirinya ataupun makhluk yang lain itu sebetulnya af'alullah. Apa? Sing berperan hanyalah Allah. Kita makhluk iku mah wayang kulit, orang duweni daya upaya kekuatan apapun untuk bisa bergerak. Sampeyan delok wayang kulit, njegideg kaya ugeg-ugeg, nek gak digerakno ya ora iso sinten sing gerakno kuwi? Dalang. Sing ngomong dalange apa wayange? Dalange. Sing krungu ya dalange, asline lho, ngono lho. Lah manusia bisa bergerak itu mung seakan-akan wama ta'malun wallahu khalaqakum wama ta'malun. Apa yang muncul dalam dirimu seakan-akan dari dirimu, tapi aslinya sumbernya dari Allah. Coba contoh kecil aja saya. Memang kalau kita lihat dari sudut pandang syariat, koyo ikhlason sing ngaji kayak petunjuk koyo coba kalau nggak ada Allah sing gerakno terhadap diriku, klason iku sok nyocot apa? Mboten saged toh? Mboten saged. Niki kalau kita berpikir kemurnian dalam bertauhid pada Allah tuh ya, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud wajah Allah itu laisa kamislihi syai'un, yang disebut wujudnya itu bingung gak bingung dudu urusanku, bukan urusanku, urusannya Allah, bukan urusan saya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, tidak akan kuutus kamu ke bumi ini kecuali mubasyiron, menyampaikan kabar baik. Caranya untuk iman menjadi ihsan bagi yang beriman, wa nadhiron, dan sebagai peringatan bagi mereka yang tidak beriman. Muhammad kuwiku gak punya kapasitas sama sekali menjadikan orang ini paham atau tidak paham, beriman atau tidak beriman, bukan urusanmu. Iku kabeh urusaku. Ngoten Gusti Allah ya. Nggih, ya wis nderek mawon kula ambek teladan di Kanjeng Nabi. Wis ganti Ibu. Wonten Ibu? Nek mboten wonten ya tak bubur. Wonten. Oh, monggo. Mbah, saged menyanyi sing tak request mau. Ndang Bali Sri. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, niku Gus kan sering lugura wis langsung, ternyata sering dijatuhkan Gus, dijatuhkan. Agak dekat Bu. Nggih. Ternyata sering dijatuhkan, dari wis lugura langsung. Gus kan sering ngoten. Ternyata dikasih rasa dijatuhkan, dan dari penolakan orang terdekat itu kok seakan-akan enak malah ditampani Gus. Ana sing lampani pasangannya dhewe pisan. Jelas niku saestu. Nah sekarang bisa bersama-sama, kolwat bersama-sama, selalu bersama-bersama. Terus nggih lek selalu bersama dalam kolwat wong loro-loroan terus niku kan sing jalanaken nggih Allah jelas Gus. Nggih. Nek didasdosaken kados ayat terus Gus wau At-Tolak ayat 3. Nggih napa wa mayatakillah yaj'al lahu makhrajan wa nggih Gus. Nggih. Niku kok nggih memang disediakan Gus. Seakan-akan rasanya nggih disediakan mawon, sudah nggak apa-apa. Nggih alhamdulillah nggih wis rasanya iku gak ngerti ndonga apa gak ngerti. Yang tahu kok asik-asik kayak berduaan. Ngoten nggih. Nggih dulunya sendiri, sekarang bisa terbang bersama-sama. Lah dari kupu pe. Nggih. Terus kados pundi Gus nggih nek rasa itu sudah ya rasanya hanya dia Anallaha ala kulli syai'in qadir. Dan niku nyuwun penjelasan Gus untuk selanjutnya, karena jare Gus aja mati-mati lek gak wis iksan niku wau, nek gak marifat engko piye lah gak iso tuntun-tuntunan. Ngoten Gus, nyuwun penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya itu masih buta pada Allah alias belum ihsan, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun juga buta. Lewat ayat ini Bapak Ibu, dengan berbagai cara jenengan bagaimana untuk hati ini biar terbebaskan alias merdeka dari pengaruh hawa nafsu. Hanya satu jawabannya, ilmu, amal, dan istiqomah. Hanya itu Anda lakukan. Apakah dengan cara sistem wasilun atau majdubun, kami pun tidak akan pernah menyalahkan. Monggo, sing penting surat Al-Isra 72 ini kedah wajib kita angan-angan. Tondo kalau hati kita masih buta kepada Allah. Contoh sederhana saja, kecil, sholat. Waktu sholat kita bertemu siapa? Hanya itu. Kalau nilai sholat jenengan iki bagus di mata Allah, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin, bagus di mata Allah, maka amaliyah apapun di mata Allah katut ikut bagus. Sebaliknya, su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Ya sudah. Sebab kita Pak, tidak hanya di dunia saja kehidupan ini. Kehidupan di dunia hanyalah, kata orang Jawa, mampir ngombe sedilut. Hanya berapa tahun. Tapi setelah itu kita menghadapi alam yang bakok, alam yang kekal.
Pak, masa di akhirat itu satu hari akhirat dibanding dengan masa di dunia 50.000 tahun. Masa di dunia kita berapa tahun? Sekarang kita cari umur orang 100 saya pun wegah ya, juarang. Padahal itu satu hari masa akhirat sama dengan 50.000 tahun masa dunia. Itu satu harinya, padahal itu kekal. Kita pilih yang mana? Tolong dibuka Al-Qasas 77. Allah dawuh, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pikiran raihlah terlebih dulu ruhaniyahmu pada Tuhanmu untuk menghadapi masa kekal. Tapi walatansa nasibaka minad dunya, tentang bagianmu ning dunya, di dunia jangan kau tinggalkan. Yus, nikmati aja. Artinya Pak, fit dunya hasanah oke, wa fil akhirati hasanah juga oke. Inilah teladannya Islam yang kafah, yang sempurna itu seperti itu. Mengatakan Bu. Oke? Ada lagi Ibu? Cukup? Nggih pun, nek ngoten niki sampun jam 11. Semua mulai awal sampai akhir ketahuilah ya ayyuhal hadirun, semua itu datangnya dari Allah, bukan dari saya. Berimanlah hati jenengan, semua yang memberikan itu adalah Allah, yang dengan maksud minaz zulumati ilan nur, membebaskan hati yang gelap menuju hati yang terang beneran. Semoga ilmu itu bermanfaat dan berkah terhadap kehidupan keluarga kita dan diteruskan terhadap anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup dan terhadap anak putu kami. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami, keluarga kami, anak putu kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.